Ini kalau kita bicara mengenai dana-dana ilegal yang masuk atau mengalir ke partai politik, kita dikagetkan juga dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ada partai politik atau ada dana ya hasil perdagangan narkoba yang mengalir ke partai politik. Ya. Sampai di sini menurut Anda bagaimana? Ya mungkin saja, karena kan polisi kan yang menyebutkan. Pasti dia juga, polisi jangan main-main lah, itu juga digital forensiknya canggih itu. Kalau dia bilang begitu ya pasti punya bukti sebagai aparat penegak hukum gitu. Mungkin saja itu terjadi, bukan hanya narkoba, perdagangan Pencucian uang orang, dan lain-lain. pencucian uang, itu semua mungkin saja masuk dalam situasi di mana politik kita memang berbiaya mahal. Mungkin saja itu masuk, tapi saya tidak tahu itu. Cuma kalau ada yang macet di dalam penegakannya, baru saya ingin tahu. Kalau sudah jelas gitu ya, ada nama yang indikasinya menurut hukum kuat disampaikan oleh aparat resmi, bukan gosip, kok macet, baru saya turun ikut gitu. Kenapa ini macet? Siapa yang menangani dan sebagainya. Ini ada konteks dengan pernyataan Anda secara terbuka Ya. bahwa untuk pemilu atau Pilpres 2024 nanti Anda meyakini akan terjadi kecurangan. Oh iya, Apa yang Anda maksud dengan meyakini ada kecurangan? karena selama pemilu Orde Baru, Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan. Nah ini juga yang harus saya klarifikasi. Karena sebuah media seperti Metro TV itu menulis, membuat bedah editorial gitu ya, bahwa itu mengada-ada Pak Menko Polhukam itu kok seperti pengamat, kok tidak bertindak. Kalau sudah tahu lah ini sudah bertindak. Karena saya ini hakim, itu hasil tindakan saya itu semua pemilu itu ada yang curang. Cuma curangnya itu kalau sekarang horizontal, partai ini mencurangi partai ini, di daerah ini yang curang partai ini, daerah ini partai itu. Kalau Orde Baru saya bilang yang curang dari atas, ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar itu mengatur kemenangan sejak setahun sebelumnya udah selesai pemilu itu. Nah sekarang enggak, semua boleh berimprovisasi, berkampanye, termasuk nyuap, termasuk curang gitu. Makanya saya bilang langkahnya apa? Langkahnya sekarang ada hakim. Waktu saya menyatakan itu bahwa setiap pemilu itu curang, tapi curangnya itu di tingkat bawah antar kontestan atau antar pendukung seorang calon itu membayar TPS. Nah, misalnya Mas Sandi bersanding di saya dapat suara 5.000, Mas Sandi 4.000, sama-sama enggak dapat, suara Mas Sandi dibeli oleh saya dengan persetujuan ketua TPS. Itu kan curang. Yang atas yang tadinya menang jadi kalah. Nah itu putusan yang saya temukan. Dan itu terjadi banyak, masif. Bukan hanya satu, kalau satu mungkin kebetulan itu masif. Oleh sebab itu setiap pemilu selalu gugatannya ke MK itu ratusan, bukan puluhan, ratusan. Jadi dengan pengalaman masa lalu Anda meyakini bahwa itu akan terjadi lagi di masa akan datang? Iya, pasti kecurangan itu kan ada. Seperti perzinaan, permalingan itu kan selalu ada. Makanya ada hukum. Sama, kecurangan pemilu saya bilang jangan bermimpi ada pemilu. Oh, enggak curang, enggak mungkin.